Ben jij assistent van Kluivert of is Kluivert assistent van jou? Ik assistent van hem. Ja? Daar klinkt twijfel in door. Ik zit... Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Setelah Alex Pastor tiba di Jakarta dalam rangka menggalang strategi serta kerjasama dengan para pemangku kepentingan di PSSI. Dalam kesempatan tersebut, figur strategis Dani Lanzaat mengungkapkan secara eksklusif kerangka calon pemimpin naturalisasi Grade A yang berasal dari keturunan Belanda. Kedatangan Alex Pastor di Jakarta disambut dengan antusiasme tinggi dari komunitas olahraga supporter timnas Garuda. Pastor, yang dikenal sebagai sosok visioner dalam dunia sepak bola dan manajemen tim, dikabarkan akan memainkan peran penting dalam merancang strategi jangka panjang bagi program naturalisasi PSSI yang tengah digalakan oleh pihak terkait. Dalam konferensi pers yang diadakan di salah satu gedung pertemuan elit di Jakarta, Pastor menyampaikan, "Kehadiran saya di sini bukan semata untuk mengamati, namun untuk turut menyusun visi dan misi yang akan membawa sinergi antara talenta lokal dan calon pemain naturalisasi berkaliber tinggi." Dani Lanzaat dan kerangka calon pemimpin naturalisasi. Di sela-sela agenda kunjungan, Dani Lanzaat yang telah lama dikenal sebagai figur kunci dalam proses seleksi dan pembinaan pemain naturalisasi, membuka informasi mengenai kerangka calon pemimpin naturalisasi Grade A keturunan Belanda. Menurut Lanzaat, calon tersebut telah melalui serangkaian proses evaluasi ketat yang mencakup aspek teknis kepemimpinan hingga integrasi budaya. Calon pemimpin yang kami rancang adalah sosok yang tidak hanya memiliki kualitas permainan di lapangan, tetapi juga karakter kepemimpinan yang mampu menjembatani kedua dunia, antara nilai-nilai lokal dan keunggulan sistem pelatihan Eropa. Kami menyebutnya Grade A karena potensinya yang luar biasa untuk membawa tim ke level internasional, ungkap Dani Lanzaat dengan penuh keyakinan, harapan, dan langkah ke depan. Kerangka yang telah dibongkar Lanzaat menunjukkan adanya perencanaan matang supaya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Alex Pastor dalam sambutannya menambahkan, kerjasama dengan para ahli seperti Dani Lanzaat merupakan sinergi yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan potensi naturalisasi, tetapi juga tentang menciptakan sebuah tim yang harmonis dan siap berkompetisi di level global. Antusiasme yang terlihat dari para pihak yang terlibat menandakan bahwa proyek naturalisasi ini memiliki fondasi yang kuat dan visi yang jelas. Dengan adanya kerangka calon pemimpin naturalisasi Grade A ini, harapan akan lahirnya generasi baru yang mampu membawa harum nama bangsa semakin nyata. Kesimpulan, kedatangan Alex Pastor ke Jakarta dan pengungkapan kerangka calon pemimpin oleh Dani Lanzaat merupakan momentum penting dalam perjalanan transformasi tim nasional melalui sinergi antara keahlian manajerial dan dedikasi dalam pembinaan talenta. Diharapkan langkah strategis ini akan membawa perubahan positif dan mengukir prestasi gemilang di kancah internasional. Menpora Dito sebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia dimulai pekan depan. Siapa saja? Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia dimulai pekan depan. Mereka adalah Ole Romeni, Tim Gaypens, dan Dion Marks. Sebelumnya tersiar kabar kalau 3 pemain itu akan diambil sumpah setia warga negara Indonesia One Ice pada 8 Februari 2025. Informasi itu diungkapkan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Rabu 29 Januari. Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang kami akan mengambil sumpah, mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, kata Supratman. Jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan berserta dan 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya, imbuhnya. Pernyataan itu cukup mengejutkan publik mengingat pemerintah sudah menetapkan jadwal pengambilan sumpah WNI. Padahal, proses pemain yang bersangkutan belum dibahas oleh DPR RI yang merupakan prosedur wajib dari naturalisasi.
Terkait hal itu, Menpora Dito memberikan titik cerah. Politisi Partai Golkar itu menyampaikan proses naturalisasi oleh Romani, Dion Mar-X, dan tim Gaipens akan mulai dibahas lewat rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 dan Komisi 12 DPR RI pada pekan depan. Iya, begitu pekan depan dibawa ke DPR. Kami selesaikan proses itu tahap demi tahap, ucap Menpora Dito kepada wartawan. Rapat dengar pendapat dengan DPR RI jadi proses penting dalam alur naturalisasi. Jika langkah itu bisa dilewati, maka naturalisasi Romani, Gaipens, dan Mar-X akan langsung diparipurnakan oleh DPR RI. Setelah itu, persetujuan DPR RI akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk penerbitan keputusan Presiden, Kepres. Jika sudah terbit, 3 pemain itu baru bisa menjalani prosesi pengambilan sumpah WNI dan tahap terakhir adalah perpindahan federasi. Seperti diketahui, Romani diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara Mar-X dan Gaipens awalnya diproyeksikan untuk memperkuat Indonesia U20 asuhan Indras Syafri di Piala Asia U20 2025. PSSI terus memburu pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri, dan salah satu nama yang kini masuk dalam daftar incaran adalah Milien Manhoef. Milien Manhoef, calon naturalisasi 68 miliar, kini diincar Patrick Kluivert. Nama calon naturalisasi timnas Indonesia menyeruak. Kali ini nama calon timnas Indonesia ini masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Milien Manhoef. Nama Milien Manhoef memang masih terdengar asing di telinga publik sepak bola tanah air, namun Milien Manhoef santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Demi menggait Manhoef, Patrick Kluivert dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent pemain keturunan ke Inggris. Tim scout talent utusan Patrick Kluivert tersebut ke Pergok Tengah memantau 2 pemain keturunan yang bertemu pada laga Sunderland FC versus Stoke City di ajang Piala FA 2024-2025. Kabar tersebut diungkap oleh akun seputar timnas Indonesia, yakni @footballzien_id. Tim scouting sedang bekerja. Dilaporkan bahwa tim scouting diaspora saat ini nanti malam akan menuju ke Stadium of Light untuk memantau pemain keturunan yang bermain. Kebetulan nanti malam ada laga antara Sunderland dan Stoke City di mana 2 pemain keturunan Indonesia ada di dalamnya, tulis @footballzien_id. Laga yang berlangsung di Stadium of Light tersebut berhasil dimenangkan oleh Stoke City dengan skor akhir 2-1 atas tuan rumah Sunderland FC. Satu di antara 2 pemain keturunan yang masuk dalam list bidikan timnas Indonesia tersebut adalah Milien Manhoef. Milien Manhoef merupakan winger lincah yang saat ini berstatus sebagai penggawa Stoke City. Sebelum berseragam Stoke City, Milien Manhoef sempat berlaga di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem. Catatan statistiknya yang begitu mentereng bersama skuad Vitesse Arnhem bisa menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk menggandeng Milien Manhoef. Manhoef memiliki pergerakan yang lincah dan kemampuan andal dalam menyisir wilayah sayap. Ia berhasil mencetak 16 gol serta menciptakan 14 assist selama memperkuat Vitesse Arnhem. Berkaca pada hal tersebut, Milien Manhoef bisa menjadi opsi menarik mesin gol anyar timnas merah putih. Diketahui, Milien Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya yang notabene berasal dari Suriname, di mana kakeknya adalah orang Indonesia. Apabila benar Milien Manhoef bakal menjalani proses naturalisasi, persaingan para pemain pada jajaran formasi winger pun akan semakin ketat. Lahir pada 3 Januari 2002, Milien Manhoef saat ini berusia 23 tahun. Memiliki postur badan setinggi 1,79 meter, Milien Manhoef bermain di posisi penyerang sayap kanan right winger. Dengan kaki kiri yang dominan, Milien Manhoef juga dapat berperan sebagai penyerang sayap kiri, left winger, dan back kiri. Meskipun telah menorehkan statistik yang gemilang, perjalanan Milien Manhoef bersama Vitesse Arnhem harus berhenti pada pertengahan musim 2023-2024. Milien Manhoef memutuskan untuk hijrah ke Inggris dan bergabung dengan Stoke City. Kini, ia telah membukukan 38 laga dengan catatan 9 gol, serta 3 assist selama membela Stoke City di kompetisi EPL.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bujuk Jayden Oosterwolde untuk dinaturalisasi. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan tengah mengupayakan proses naturalisasi Jayden Oosterwolde agar mau bergabung dengan skuad Garuda. Bek kiri tangguh milik Fenerbahce itu disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia yang membuatnya berpotensi memperkuat merah putih di pentas internasional. Sebagai mantan pemain top Belanda, Kluivert memiliki koneksi kuat dengan para pemain muda yang pernah berkembang di Eredivisie, termasuk Oosterwolde. Sang pelatih disebut telah menghubungi pemain berusia 22 tahun itu untuk membahas kemungkinan membela Indonesia. Menurut laporan dari sumber internal PSSI, Kluivert meyakinkan Oosterwolde bahwa timnas Indonesia tengah mengalami perkembangan pesat dan membutuhkan pemain dengan kualitas Eropa untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Oosterwolde sendiri dikenal sebagai bek modern dengan kecepatan, kekuatan fisik, serta kemampuan bertahan yang solid yang bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Patrick Kluivert melihat potensi besar dalam diri Oosterwolde. Dia ingin pemain ini menjadi bagian dari proyek ambisius Indonesia ke depan, ujar seorang sumber dalam PSSI. Meski demikian, proses naturalisasi tidak bisa dilakukan begitu saja. Oosterwolde harus menunjukkan komitmennya untuk membela Indonesia, sementara PSSI juga perlu memastikan legalitas dan dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses tersebut. Kini, publik sepak bola Indonesia menanti keputusan sang pemain. Jika Oosterwolde menerima ajakan Kluivert, lini belakang timnas Indonesia akan semakin solid dan siap menghadapi tantangan di kompetisi internasional. Timnas Indonesia bakal mendapatkan amunisi baru jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret mendatang. Striker yang saat ini bermain untuk Oxford United di Championship Inggris, All Romani, segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Mengutip laporan dari Antara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Supratman Andi Aktas mengumumkan bahwa Ole Romani akan menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI pada 8 Februari 2025. Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini menjadi kabar baik bagi skuad Garuda yang terus memperkuat komposisi tim guna bersaing di level internasional. Selain Ole Romani, dua pemain lain juga akan mengikuti proses naturalisasi. Mereka adalah Tim Gaypens dan Dion Marks, yang saat ini menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20. Menkumham menegaskan bahwa proses naturalisasi ketiganya terus berjalan dan diharapkan segera rampung, terutama untuk Ole Romani yang sudah menyelesaikan tes kesehatan dan hanya tinggal menjalani sumpah kewarganegaraan. Jadwal yang bersangkutan akan diambil sumpahnya pada 8 Februari, ujar Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Supratman juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung program naturalisasi yang dijalankan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dia menilai bahwa harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas berlaga di Piala Dunia harus didukung secara maksimal. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, tegas Supratman. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa selain Ole Romani, bek Royal Antwerp Jairo Redoual juga sedang dalam proses naturalisasi. Menurut Erick, proses naturalisasi Redoual masih dalam tahap penjajakan yang positif, sementara Romani sudah hampir resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dengan kehadiran Ole Romani, diharapkan timnas Indonesia semakin kompetitif dalam menghadapi laga-laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bujuk Ian Maatsen untuk dinaturalisasi. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan tengah berupaya membujuk bek kiri berbakat Ian Maatsen untuk bergabung dengan skuad Garuda melalui proses naturalisasi. Kluivert, yang baru saja ditunjuk sebagai juru taktik Timnas Indonesia, memanfaatkan hubungan baiknya dengan Maatsen untuk meyakinkan pemain berusia 22 tahun itu agar mau membela merah putih di level internasional. Maatsen yang saat ini bermain untuk Borussia Dortmund dengan status pinjaman dari Chelsea memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya. Namun
Namun, hingga kini, ia masih menjadi bagian dari timnas Belanda U21 dan belum pernah memperkuat timnas senior negeri kincir angin. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengajukan proses naturalisasi. Menurut sumber internal, Kluivert telah menghubungi Maatsen secara langsung dan mengajak diskusi terkait kemungkinan membela Indonesia. Pelatih asal Belanda itu menilai Maatsen bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda, mengingat kualitasnya yang sudah teruji di level klub Eropa. Indonesia sedang membangun tim yang kuat untuk masa depan dan Maatsen bisa menjadi bagian penting dari proyek ini, ujar seorang sumber yang dekat dengan PSSI. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Maatsen. Jika tertarik, PSSI harus segera menyiapkan langkah-langkah administratif agar proses naturalisasi berjalan lancar. Kini, para pencinta sepak bola Indonesia menantikan bagaimana respons Maatsen terhadap ajakan Kluivert. Jika berhasil, kehadiran Maatsen akan semakin memperkuat barisan pertahanan timnas Indonesia dan meningkatkan daya saing di level internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membeberkan isi rapat dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert beserta jajaran asisten di Belanda. Seperti diketahui, Ketum PSSI, Erick Thohir memang tengah berada di negeri Tuli. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir baru saja mengadakan pertemuan dengan tim kepelatihan baru timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Pertemuan ini berlangsung di Belanda dan menjadi langkah penting dalam memulai era baru kepelatihan setelah pemecatan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert bersama tim pelatihnya termasuk asistennya Alex Pastoor, Danny Lanza, dan Gerald Van den Burg yang baru saja diperkenalkan sebagai bagian dari staf pelatih, dijadwalkan untuk tiba di Indonesia pada akhir bulan ini. Mereka akan langsung memulai tugasnya dengan memantau performa pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga 1. Selain itu, mereka juga akan memantau pemain-pemain yang bermain di luar negeri, khususnya yang berkarir di Belanda, guna menyusun komposisi tim terbaik untuk kedepannya. Pertemuan yang diadakan di Belanda ini juga terkait dengan agenda Erick Thohir bersama Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, yang sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, mereka mendiskusikan persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan penting pada Maret 2025 mendatang. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Meeting dengan tim pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanza, dan Gerald Van den Burg di Belanda, tulis Erick Thohir dalam akun Instagram pribadinya. Erick menambahkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas rencana persiapan timnas Indonesia yang akan kembali bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Target utama yang dibawa oleh timnas Indonesia adalah mengamankan minimal 4 poin dari 2 laga tersebut. Kami berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan timnas Indonesia, termasuk melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, ujar Erick Thohir. Jairo Ridewal sengaja kartu merah demi terbang ke Indonesia jalani proses naturalisasi bulan ini. Sengaja kena kartu merah demi terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi bulan ini. Gelandang 28 tahun itu terkena kartu merah langsung saat Royal Antwerp tandang ke markas Sint-Truiden di lanjutan Liga 1 Belgia 2024-2025. Ironisnya, kartu merah itu didapat di masa injury time atau ketika laga menginjak menit 90+1. Namun ada satu keuntungan di balik kartu merah yang didapatkan ex-pemain Crystal Palace ini. Jairo Ridewal bisa terbang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sekadar diketahui, PSSI sedang mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk menaturalisasi pemegang 3 caps bersama timnas Belanda senior ini. Sebelum proses DPR dilakukan, Jairo Ridewal harus terlebih dulu menjalani tes kesehatan hingga wawancara dengan Badan Intelijen Negara (BIN) di Indonesia. Setelah itu barulah proses naturalisasi di DPR dapat dilakukan hingga pengambilan sumpah yang BSA dilakukan di mana saja asalkan masih masuk teritorial Indonesia. Berhubung Jairo Ridewal dipastikan absen membela Royal Antwerp akhir pekan ini karena harus menjalani sanksi skorsing 1 pertandingan, pemain Ajax Amsterdam ini bisa saja terbang ke Indonesia pekan ini atau selambat-lambatnya awal pekan depan.
Jika Jairo Ridewald bisa mendarat di Indonesia minggu ini, ia berpeluang mengambil sumpah bareng Oleh Romeini. Kabarnya, Oleh Romeini akan mengambil sumpah WNI di luar Indonesia awal Februari 2025.